Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun sahabat semesta terakses atau terhubung atau kebetulan di beranda YouTube-nya ada channel Perjalanan Semesta. Doa dan harapan saya semoga semua hal yang baik, semua hal yang indah, semua yang elok, yang menyenangkan, membahagiakan, menyegarkan ada menghidupi sahabat semesta semua. Terima kasih kepada para subscriber yang terus memonitor cerita-cerita sharing pengalaman spiritualitas yang dibagikan oleh channel Perjalanan Semesta. Sahabat semesta, juga terima kasih kepada pemilik video yang mengizinkan videonya dipakai tanpa hak cipta. Saya pun pada akhirnya meminta menggunakan video yang sahabat upload untuk menjadi latar video saya. Sahabat semesta, ini musimnya pancaroba, peralihan dari hujan ke kemarau, terkadang sangat ekstrim, panas, tiba-tiba hujan. Juga yang ada di sekitaran Merapi kemarin ada gempa, semoga semuanya baik. Tempo hari juga ada erupsi. Sahabat semesta, di video saat ini Perjalanan Semesta hendak berbagi tentang pikiran dan kekuatan mencipta. Pikiran dan kekuatan mencipta. Sahabat, tanpa kita sadari sebenarnya kita semua punya kekuatan maha dahsyat untuk mencipta. Dan proses mencipta itu ada dua. Nanti kalau ada sahabat yang berbeda pendapat, boleh mengisinya di kolom komentar. Yang pertama adalah mencipta dalam tataran pikiran. Yang kedua, mencipta secara material atau physically. Secara sederhana, proses pertama mencipta dari pikiran itu apapun yang akan dikerjakan, yang akan diciptakan, disadari atau tidak, itu berawal dari pikiran. Dari hal yang sederhana, orang mau membuat minuman kopi, itu pasti di pikirannya sudah terkonstruksi. Ada air panas, ada kopi, ada gula, ada gelas atau apapun, lalu di dalam pikirannya sudah muncul kopi, dituang atau dipindah dari tempatnya, lalu kemudian dengan sendok dimasukkan gelas. Kalau yang suka pahit, tanpa ditambahin gula, langsung dikasih air panas, lalu diaduk dan dihidangkan. Itu pasti ada. Nah, proses mencipta yang kedua adalah aktivitas fisik. Apa yang ada dalam pikiran itu kemudian dimaterialisasi, maka terwujudlah minuman kopi. Apapun di dunia ini yang terwujud itu berasal dari pikiran. Orang berpikir bisa terbang, membayangkan, lalu mencoba mengimplementasikan, mematerialkan pikiran itu.
terwujudlah pesawat terbang dengan segala modifikasinya. Orang mau membangun gedung, baik yang satu lantai bertingkat, itu juga dimulai dengan mencipta dari pikiran. Lalu kemudian diwujudkan dengan segala prosesnya. Maka terwujudlah apa yang dipikirkan, apa yang dirancang, apa yang kemudian diimpikan. Sahabat semesta, kalau agak terganggu dengan suara cenggeret, karena memang tempat saya merekam video dan audio ini penuh dengan kebun, sehingga nuansa natural cenggeret, satwa penanda peralihan musim sangat banyak sekali. Nah, kalau kemudian apa yang dipikirkan itu bisa termaterialisasi, mengapa kita tidak memikirkan kebahagiaan, kesenangan atau kesukacitaan? Kesenangan dalam artian positif, kedamaian, persaudaraan. Nah, kalau kita bisa dan mau, saya ralat, kalau kita mau merancang kebahagiaan, merancang damai sejahtera, lalu mengimplementasikan atau lebih tepatnya mematerialisasikan, mewujud nyatakan, pasti akan terwujud. Pasti, hukumnya pasti, tidak mungkin tetapi pasti. Begitu pula dengan kelimpahan. Ketika manusia terus dan terus berpikir tentang kelimpahan, tentang kedamaian, tentang kerukunan, kesukacitaan, damai sejahtera atau kesejahteraan, maka apa yang berputar dalam angan, dalam pikiran, lalu terbentuk masih dalam tataran pikiran dan dimaterialisasi, maka semuanya pasti akan terwujud. Kalau kita berpikir keindahan, maka vibrasi, energi, getaran yang kita berikan ke semesta ini akan ditangkap oleh semesta, lalu akan bertemu pada getaran yang sama, dan apa yang ada atau produk pikiran itu kemudian akan mewujud dalam bentuknya yang nyata. Tapi sulit, ya karena memang sudah berpikir tidak mungkin. Kekuatan penolakan juga muncul dari pikiran. Ketika sudah mengatakan aku tidak bisa, ya akan tidak bisa, aku tidak sanggup. Maka para orang-orang besar, baik politisi, pebisnis, orang-orang yang sukses, itu karena mereka berpikir dan berupaya mematerialisasi, mewujud nyatakan. Sekali lagi sahabat, hukumnya adalah pasti. Nah, oleh karena itu, melalui channel Perjalanan Semesta, kekuatan pikiran untuk mencipta, mari kita mencipta pada tahap yang pertama kebahagiaan, kesukacitaan, kesejahteraan, kelimpahan. Lalu yang berikutnya, kita akan mengupayakan itu. Memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Orang mau membangun hotel atau gedung itu butuh proses, butuh material, butuh waktu, butuh pengorbanan. Tapi poin dalam channel ini, dalam konten ini adalah kekuatan pikiran untuk mencipta. Saya berharap channel ini konten ini bermanfaat, lalu sahabat mencoba mempraktikkan.
memikirkan kebahagiaan, kelimpahan, kesuksesan, kedamaian, lalu diperjuangkan seperti ketika merancang membangun gedung, merancang membangun rumah, lalu setelah siap dinyatakan. Harapan saya pada waktu apa yang dipikirkan terwujud bisa kembali ke konten ini dan berbagi. Demikian video saat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan pelit komentar ya. Berbagi pengalaman dan share ke media sosial sahabat sehingga semakin banyak orang disadarkan tentang kekuatan pikiran. Terima kasih.